Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Ya, saya doakan juga teman-teman lancar pekerjaan ataupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan ekspresi Anies Baswedan yang tampaknya begitu kusut, begitu kecewa, begitu tidak sumringah seperti bertemu tokoh-tokoh lainnya sesaat setelah Anies Baswedan bertemu dengan Yusuf Kala. Ini kejadiannya baru banget ya, baru kemarin. Nah, jadi setelah bertemu dengan Yusuf Kala lalu melakukan konferensi pers, tampak sekali wajah Bapak Anies Baswedan ini tidak sumringah, teman-teman. Kita jadi penasaran apa yang terjadi dalam pertemuan itu. Apakah ada harapan-harapan yang tidak tercapai ya? Harapan-harapan yang tidak bersambut. Tentu ini menjadi pertanyaan-pertanyaan, mengingat Anies Baswedan ketemu Pak Yusuf Kala ini setelah beberapa hari sebelumnya Ibu Puan Maharani bertemu dengan Pak Yusuf Kala. Jadi mungkin takut ada tikungan ya, takut ditikung, takut Yusuf Kala dukung Ganjar. Kita nggak ngerti ya, ini udah level tingkat tinggi lah ya, kita tidak paham gitu ya. Nah, bagaimana ekspresi Anies Baswedan? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang bisa memperbaiki bangsa ke depan. Ya, di sini ya. Kita bisa lihat raut wajah Anies Baswedan itu tampak kusut ya. Ini ada beberapa video yang saya coba analisa ya. Kita coba akan simak maksud saya. Nah, ini di sini aja video pertama ini tampak dia tidak happy ya. Coba kita lanjut. Ya, lengkap kan. Berbutuh itu satu kepemimpinan yang baik. Kalau tidak ada pengalaman, bagaimana memimpin bangsa ini? Ya. Nah, ya, ini ya terlihat ya. Atau masalah forum, ya bahwa Formula E itu kan sudah terbukti tidak ada masalah. Gampang saya ada nyinggung Formula E ya. Tapi Anies tidak sumringah di sini. Pak Anies dengan kasihnya dan dan selesai itu saya dapat oleh multivitamin. Jadi dapat multivitamin ini mudah-mudahan jadi tambahan suplemen buat perjalanan. Nanti ke promosi Pak. Berani nolak perintah JK ya. Nggak jelas vitaminnya apa. Gini, stamina fisik, stamina intelektual, stamina mental, stamina moral gitu kira-kira. Ya, oke. Mulai retorikanya. Pak Anies bagaimana? Bukan dibawa-buat. Kalau punya pengalaman bukan dibawa-buat, tapi ya kita perhatikan lagi. Saya begini. Itu ya cemberut ya, sangat cemberut. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, ucapan Pak JK juga sebenarnya tidak jelas ya, tidak terlalu jadi perhatian dalam wawancara ini karena kita juga tidak terlalu jelas Pak JK di sini menjawab pertanyaan apa gitu ya. Apalagi artikulasi dari Pak Yusuf Kala memang tidak terlalu jelas ya. Tapi yang jadi perhatian banget tuh memang ekspresi Anies Baswedan. Apakah ada harapan yang tidak bersambut gitu ya? Adakah suatu hal yang tidak mencapai tujuannya dalam pertemuan ini? Kita tidak tahu ya teman-teman. Tidak dengan kekuasaan. Ya. Ya, sangat muram wajah Anies Baswedan. Apakah kecapean? Kita tidak tahu ya. Punya kecerdasan saya kira betul. Kalau punya track record. Karena masalah nggak? Apakah tidak bahagia dengan Caimin? Nggak tahu juga. Ya, kita lihat tidak happy wajahnya. Tidak happy, sangat tidak happy. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Anies Baswedan, tapi perlu teman-teman tahu dalam beberapa momen, bahkan sudah ada isu Anies Baswedan itu tidak happy dengan Caimin karena presidennya perlu diketahui di sini adalah Anies Baswedan, tapi yang melontarkan gagasan BBM gratis, gagasan dapat uang 6 juta kalau nggak salah atau 4 juta untuk ibu hamil itu dari Caimin gitu. Jadi
tentu sebagai capresnya ini merasa dilangkahi gitu. Terlihat juga dalam beberapa interview Caimin cukup dominan ya, mengingat dia wakilnya, harusnya yang dominan itu bagaimanapun adalah Pak Anies Baswedan. Jadi di sini tampak bahwa Caimin itu punya nilai tawar yang sangat tinggi, sehingga walaupun capresnya Anies tapi tidak berani mereka aneh-aneh dengan Caimin. Kalau Caimin cabut sudah tidak bisa mencalonkan Anies Baswedan karena suaranya kurang gitu ya. Jadi ini masih menjadi misteri kenapa Anies begitu muram. Nah, hubungannya dengan Yusuf Kala apa? Bisa jadi mungkin Yusuf Kala lebih mendukung Prabowo, mengingat Golkar kan mendukung Prabowo, teman-teman. Ya, Golkar mendukung Prabowo, bisa jadi ini adalah faktor dukung-mendukung ya yang terjadi gitu ya. Di mana mungkin ada harapan yang tidak bersambut sekali lagi ya, karena Yusuf Kala tampaknya lebih mendukung Prabowo, sosok yang ya pertama sesama Golkar, tidak ada secara historis, secara kepartaian Yusuf Kala itu punya beban untuk mendukung Anies. Tapi kalau mendukung Prabowo ya sesama orang dari Golkar aja gitu ya. Jadi saya pikir ini perihal itu ya. Tapi bisa jadi hal-hal lain menyangkut dengan uang, kita nggak tahu kan teman-teman. Jadi masih menjadi misteri kenapa Pak Anies begitu murung. Perubahan nasib, maka gabunglah dengan koalisi perubahan. Salam waras untuk rakyat Indonesia yang sudah cerdas. Kita kalau mau merubah nasib, gak usah nunggu kamu berkoalisi double kuro. Double kuro. Kalau ingin merubah nasib, itu diri kita sendiri yang harus merubahnya. Gak usah dari partai, gak usah dari koalisi. Nunggu koalisi 5 tahun cuma sekali, ya modar ora sida mangan terasi. Kita nggak butuh perubahan, Pak. Perubahan ora masuk di akal, double kuro. Kita masuk di akal ya. Sudah cerdas. Ya, memang ada dua menurut saya kelemahan perubahan yang ditawarkan oleh Anies Baswedan ini. Pertama, Anies Baswedan dengan slogan perubahannya itu udah dipersepsi oleh semua masyarakat bahwa dia adalah antitesa Jokowi. Artinya akan banyak apa yang harusnya dilanjutkan tidak akan dilanjutkan dari program Jokowi. Itu terbukti juga di DKI Jakarta. Kedua, perubahan dari sisi Caimin memang tidak masuk akal, seperti kata si ibu tadi. BBM gratis, tiap orang hamil dapat 4 atau 6 juta. Ini kan hal-hal yang absurd gitu. Tidak realistis, tidak logis. Nah, jadi bukan berarti tidak ada yang perlu dirubah sebenarnya di era Pak Jokowi ini. Menurut saya misalnya dalam segi hukum, ya ada sih kelemahan-kelemahan gitu ya di pemerintahan Pak Jokowi ini, misalnya dari segi hukum tadi. Tentu ada hal yang harus dirubah, tapi konotasi perubahan dari Caimin dan Anies ini sudah negatif aja. Yang satu tidak rasional, yang satunya itu mencap perubahannya itu antitesa. Artinya apapun yang dilakukan Jokowi akan dilawan, akan dirubah. Kalau Pak Jokowi punya program ke kiri, pasti ini Anies akan ke kanan. Jadi ini teman-teman yang membuat menurut saya slogan perubahannya ini tidak nendang gitu ya, tidak membawa signifikan suara mereka naik. Saat ini Anies itu masih posisi ketiga terus dalam berbagai survei ya. Gitu ya teman-teman, kondisinya menurut saya ya, kondisinya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga teman-teman semua sehat, semoga teman-teman semua dilancarkan pekerjaan usahanya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.